Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad SK SPD dari MI Bustanul Ulum 03 Kasian, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2022. Dan saya sebagai mahasiswa di LPTKA UIN Wali Songo Semarang, dan dalam pembelajaran video saya kali ini akan menerangkan tentang materi Sunan Kalijaga. Demikian tadi perkenalan dari saya, dan saksikan video pembelajaran tentang Sunan Kalijaga yang akan kami sampaikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat. Ya, kabarnya pada pagi hari ini sehat semua ya. Ya, ini gimana? Masuk semuanya? Ya, oke. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada kegiatan kali ini, pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ini merupakan pembelajaran awal memasuki semester yang kedua, ya, semester genap. Nah, namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa betul-betul berjalan dengan lancar dan kalian dapat menyerap ilmu dengan baik sehingga ilmu itu dapat kita terima dan bisa kita amalkan. Ya, oke. Untuk itu silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Doa mulai. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi ini telah kita buka dengan doa, dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang sejarah dari Wali Songo. Ya, pernah dengar Wali Songo ya? Wali Songo. Nah, ini merupakan pelajaran lanjutan dari kisah Wali Songo. Dan sekarang yang kita bahas, kalau kemarin di semester 1 kita telah membahas tentang ada Maulana Malik Ibrahim, ya, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang. Nah, dan sekarang kita membahas tentang biografi atau sejarah perjuangan dari salah satu sunan ini, ya. Salah satu sunan ini yang cukup mempunyai jasa dalam penyebaran Islam. Ini andilnya cukup besar sekali anak-anak. Dan bahkan beliau juga salah satu ulama atau salah satu wali yang menemukan kultur budaya, yaitu ya kebudayaan yang ada sampai sekarang ini, yaitu budaya seperti wayang, ya. Beliau juga banyak menciptakan lagu-lagu yang juga terkenal
sampai saat ini? Baik anak-anak, pernah dengar lagu Gundul-Gundul Pacul? Pernah. Hafal? Hafal? Masa nggak hafal? Tapi ingat dikit-dikit. 1, 2, 3, ayo. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan, nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gembelengan, wakul, nglimpang, sekone dadi sak latar, wakul, nglimpang, sekone dadi sak. Nah, ini bukan hanya lagu permainan, tapi juga banyak mengandung filosofi, ada mempunyai arti, ya. Jadi itu nanti bisa kita pelajari pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak ya, kita langsung saja. Ini yang Pak Guru tadi sampaikan. Ini pernah lihat ini gambar-gambar dari Sunan, salah satu Sunan. Sunan siapa? Kalijaga, ya Nana. Ini adalah Sunan Kalijaga fotonya, dan ini ketika beliau masih masih melaksanakan tapa brata, ya, masih melaksanakan tapa brata sehabis mendapat wejangan dari Sunan Bonang, ya. Dan anak-anak, ini adalah gambar-gambar yang mungkin sudah mengenalkan sampean, ya, kalian sudah mengenalnya, sehingga ini adalah kisah perjalanan dari Sunan Kalijaga. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya, nah ini, baiklah anak-anak ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini seperti yang telah kalian amati tadi dan telah Pak Guru tanya jawabkan tadi ya. Ini kita membahas tentang Sunan Kalijaga. Tapi sebelumnya anak-anak, ini akan Pak Guru sampaikan peta konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Bahasan kita adalah ini. Apa ini? Sunan Kalijaga. Dan nanti pertama yang akan kita selesaikan adalah ini anak-anak. Biografi tentang Sunan Kalijaga. Ya. Biografi itu mencakup apa saja? Nah, ini di sini ada silsilah. Nanti kita akan mencari, mengkaji, menganalisis dari berbagai sumber tentang silsilah dari Sunan Kalijaga. Oke. Kemudian dilanjut dengan ini masa remajanya. Ya, ini rangkaian dalam biografi. Setelah masa remajanya, perjalanan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Nah, ini namanya biografi. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah ini. Ada 3 item ini yang akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini, ya. Dan tugas kalian, ya, tugas kalian nanti Pak Guru akan menyajikan sebuah video, ya, sebuah video tentang Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga. Lah, tugas kalian anak-anak ya, itu kalian nanti silakan diamati video tersebut ya, dan sekaligus nanti kalian catat hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting kalian catat untuk nanti dijadikan sebuah narasi atau kesimpulan, dianalisis secara bersama-sama dengan kelompok. Nanti juga ada sesi pembentukan kelompok. Namun sebelumnya anak-anak akan Pak Guru tampilkan, nanti silakan diamati ya, dicatat mana yang penting dicatat ya. Materinya hanya seputar ini dulu. Kita membahas tentang ini dulu, tentang biografi Sunan Kalijaga. Dan nanti jika ini pembelajaran hari ini sudah selesai tuntas, besok tugas kalian di rumah yang harus kalian pelajari adalah ini, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, jadi ini adalah yang harus kalian pelajari nanti untuk pembelajaran yang akan datang ini. Ya, nanti isinya ada seni pertunjukan ini sebagai media dakwahnya, kemudian Islamisasi budaya. Jadi 2 hal ini yang harus kalian pelajari
di rumah. Untuk hari ini kita hanya ini menyelesaikan dari biografi dari Sunan Kalijaga. Oke, baik anak-anak. Untuk itu mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, akan Pak Guru putarkan sebuah video, ya, video Sunan Kalijaga. Nah, silakan perlengkapannya dipersiapkan, buku tulis sama pulpennya, ya, untuk mencatat, merangkum dan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, kita membentuk kelompok nanti dulu, kita perhatikan dulu, nanti baru setelah itu sesi berikutnya kita akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan dari hasil pengamatan kalian. Dan hasilnya nanti bisa kalian sadur dengan buku LKS itu ya. Bisa dari buku LKS atau dari buku Sejarah Kebudayaan Islam yang ini. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama saksikan ya video dari biografi Sunan Kalijaga. Mari kita tonton dan silakan untuk dicatat ya hal-hal yang penting nanti untuk didiskusikan bersama-sama hasilnya. Monggo disaksikan bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Kalijaga. Mari kita simak materi berikut. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta. Kakeknya seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai biografi Sunan Kalijaga, berikut asal-usul dan peninggalan sejarah Sunan Kalijaga. Asal-usul Sunan Kalijaga. Raden Syahid merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putra seorang bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, yang memiliki istri bernama Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Selain nama Raden Syahid, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama Sunan Kalijaga berasal dari gelar Sunan yang berasal dari kata Susuhunan, yang memiliki arti orang yang terhormat. Sementara kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, yaitu Desa Kalijaga. Pada masa remajanya, Raden Syahid adalah seorang maling keluring, yaitu seorang perampau dan pencuri yang hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, namun untuk rakyat kecil. Raden Syahid telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil. Akan tetapi saat melihat kondisi masyarakat Tuban yang mengalami kemiskinan dan kesengsaraan, jiwanya berontak. Sebab kesengsaraan rakyat tersebut masih harus ditambah dengan beratnya beban upeti. Sementara pejabat yang berkuasa berfoya-foya. Hingga pada akhirnya Raden Syahid melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Raden Syahid membagikan makanan dari dalam gudang secara diam-diam dan membagikannya kepada rakyat miskin secara diam-diam juga. Nah, pada suatu hari di hutan Jatiwangi, Raden Syahid bertemu kakek tua yang bertongkat, yang ternyata kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu terlihat seperti tongkat emas, Raden Syahid kemudian merampas tongkat itu. Raden Syahid bermaksud akan bagi hasil rampokan itu kepada rakyat miskin. Akan tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara tersebut. Beliau menasihati Raden Syahid bahwa perbuatan buruk tidak boleh dilakukan meski niatnya baik. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga kemudian sadar dan menjadi murid Sunan Bonang. Untuk menjadi muridnya, Sunan Bonang memberikan syarat, yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga diminta untuk menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya selama 3 tahun lamanya. Pada akhirnya, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Materi selanjutnya, peninggalan bersejarah Sunan Kalijaga, wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijaga memiliki jasa dalam memperkenalkan media dakwah melalui wayang dan gamelan. Beliau menggabungkan cerita wayang yang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika atau akhlak yang terpuji. Seni suara suluk.
Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Tembang lir-ilir yang diciptakan Sunan Kalijaga mempunyai makna yang dalam. Tembang Jawa ini mengandung unsur-unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, menawan hawa nafsu agar manusia tidak terjerumus pada jalan yang tidak diridai oleh Allah. Tembang gundul-gundul pacul artinya pemimpin yang keempat indranya, mata, hidung, telinga, dan mulut tidak digunakan dengan baik, akan mengakibatkan gembelengan atau sombong. Selanjutnya, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat di tempat beliau melaksanakan dakwah. Sunan Kalijaga memakai pakaian sebagaimana pakaian yang dikenakan oleh masyarakat umum, bukan surban sebagaimana yang biasa dipakai para pendakwah pada masa itu. Beliau berbicara dengan bahasa yang biasa digunakan dalam pergaulan masyarakat, lugas dan mudah dipahami, serta memanfaatkan tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, anak-anak, itu tadi kisah Sunan Kalijaga. Semoga anak-anak bisa meneladani kisahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian tadi ya video tentang kisah perjalanan dari Sunan Kalijaga, biografi dari Sunan Kalijaga, dan sedikit perannya tadi yang disampaikan, nanti itu untuk bahan pembelajaran di rumah. Nah, sekarang silakan dari hasil pengamatan kalian tadi, ya, dari pengamatan dari video pembelajaran tadi, kalian membuat suatu kesimpulan, ya, dan nanti silakan didiskusikan dari hasil catatan kamu masing-masing. Ya, bila untuk kelengkapan bisa ditambah, diambilkan dari buku-buku yang lain ya, atau yang relevan, nanti bisa pakai LKS atau pakai buku pembelajaran yang lainnya untuk melengkapi keterangannya ya. Jadi itu tugas kalian. Silakan dibentuk kelompok ya. Nanti tugasnya apa tadi? Tugasnya satu, mencatat atau mendiskusikan hasil pengamatan, dijadikan sebuah suatu kesimpulan, nanti dianalisis, yaitu tentang biografi dari Sunan Kalijaga. Dah, silakan dibentuk kelompok. Ayo kita mulai dari sekarang. Waktunya biar akan cepat sedikit. Gimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, dari biografi Sunan Kalijaga tadi, jika sudah selesai, nanti Pak Guru minta hasil kesimpulan dari analisis kalian yang telah merangkum dari video pembelajaran tadi, ya. Juga hasil pengamatan, juga ditambah mungkin dengan dengan buku-buku kajian-kajian lain yang relevan ya, seperti buku-buku itu. Karena memang sudah selesai, mohon sekarang coba dikumpulkan hasil dari pekerjaan kalian tadi. Dari kelompok 1 mana? Ayo coba bahas ini. Nah, ini coba akan Pak Guru seleksi nanti ya, akan Pak Guru verifikasi hasilnya. Sudah, terima kasih. Dari kelompok 1, kelompok 2 ya sudah.
Terus untuk kegiatan berikutnya yaitu menyampaikan hasil dari kesimpulan yang telah kalian kerjakan dan juga ini sebagai buktinya. Coba sekarang dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Siapa yang mewakili? Awalia. Ya, coba Mbak Awalia. Silakan maju, ayo kasih aplaus dari kelompok 1. Oke, silakan Mbak Awalia. Sudah, perhatikan ya. Ini hasil kinerja dari kelompok 1 dari teman-teman kalian. Ayo monggo Mbak Awalia, bisa dimulai. 1. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatika yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Belajar ilmu agama kepada Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. 3. Berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan permainan anak, serta mempertahankan tradisi budaya dan kearifan lokal. 4. Sunan Kalijaga adalah sosok yang tekun, istiqomah, toleran, dan seorang seniman yang kaya dengan gagasan dalam mengembangkan Islam di zamannya. Sudah. Tadi dari penampilan kelompok 1. Sekarang coba perwakilan dari kelompok berikutnya. Siapa yang mewakili? Ayo. Jangan malu-malu. Ayo coba langsung maju salah satu. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatika yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Belajar ilmu agama kepada Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. 3. Berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan tradisi budaya dan kearifan lokal. 4. Sunan Kalijaga adalah sosok yang tekun, istiqomah, toleransi, dan seorang seniman yang kaya dengan gagasan dalam Tadi hasil presentasi kalian ya, presentasi kalian dari pengamatan dan sekaligus diskusi kelompok sangat bagus sekali ini ya. Ternyata dari kelompok 1 ini sudah cukup mendekati dan sangat bagus sekali ya. Dari sisi silsilah sudah masuk ya. Terus yang kedua dari segi pendidikan pembelajarannya ya ini ya. Jadi dari segi silsilah itu bahwa Sunan Kalijaga itu masih masih keturunan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Dari Sayyidina Abbas ya, dari pamannya ya, betul. Ini sudah benar. Dan juga ada ini tentang masa remajanya, belajarnya Sunan Kalijaga tadi menuntut ilmu kepada Sunan Bonang. Ini ada usia belajarnya. Ini ternyata ini sudah sangat bagus sekali. Dan untuk yang kelompok 2 ya, dari hasil yang kalian ini ya ini sudah cukup sesuai dari beberapa unsur. Dan kalian tadi dalam mengambil pustaka, mengambil dari buku apa saja? Coba Mbak Awalia dari buku LKS. Mana coba lihat bukunya. Nah ini, ini buku lembar pustaka. Nah ini sudah bagus ya, sudah sesuai buku yang dapat menunjang dari hasil pengamatan kalian. Berarti dari sini dapat Pak Guru simpulkan ternyata kalian sudah dapat menemukan sebuah materi dengan melalui
pengetahuan yang kalian kembangkan secara bersama-sama kelompok. Hal ini patut untuk dipertahankan. Coba besok untuk materi berikutnya tentang peran Sunan Kalijaga, ya, itu bisa kalian cek. Coba ya Pak Guru kasih ya, kasih saran, kasih tugas ya. Ini bisa coba silakan dibuat sebuah kesimpulan, buatkan sebuah kesimpulan karya tulis kayak tadi. Pak Guru kasih tugas itu tadi tagihan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tugas kalian apa? Yaitu mencari sumber data tentang penjelasan peran Sunan Kalijaga dalam perjuangan Islam di Indonesia. Siap ya? Kita cari di YouTube atau melalui buku-buku referensi lainnya atau melalui buku pelajaran yang telah dibagikan itu dari lembaga, bisa ya? Kesimpulannya bahwa hasil presentasi kalian, hasil diskusi kalian ini sebuah karya yang sangat bagus sekali. Ini cukup Pak Guru kasih apresiasi ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nanti akan Pak Guru jelaskan sebagai verifikasi ya, untuk menjelaskan seperti apa sih perjuangan biografi Sunan Kalijaga. Nanti akan Pak Guru kasih penjelasan ulang agar kalian lebih jelas dan dapat memahami dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, nanti sebentar lagi akan Pak Guru kasih sebuah tampilan PPT untuk menjelaskan tentang masalah biografi Sunan Kalijaga. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru akan menyampaikan yaitu tentang biografi sejarah dari Sunan Kalijaga. Ini adalah Sunan Kalijaga ya. Nah ini Sunan Kalijaga atau disebut Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh Wali Songo yang sangat kental, dan sangat lekat dengan Muslim. Lahir pada tahun 1450 Masehi ya. Nah, dengan demikian, dengan nama Raden Said, dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ini nama lain dari Sunan Kalijogo antara lain Lokajaya, ini ketika masih muda. Kemudian ada Syekh Malaya, Pangeran Tuban, kemudian Raden Abdurrahman. Dan ini silsilah dari Sunan Kalijaga yang tadi Pak Guru sampaikan. Ada beberapa pendapat, diantaranya dari Van den Broek ya. Dia menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini adalah merupakan sejarah dari ayahanda dari Sunan Kalijaga. Berarti Sunan Kalijaga itu adalah putra Adipati Tuban yang kala itu Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh binti Maulana Ishak ya, dan mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said. Nah ini yaitu yang terkenal dengan Sunan Muria. Kemudian Dewi Rukoya, dan yang ketiga adalah Dewi Sofia. Nah, dalam berdakwah Sunan Kalijaga memilih melalui jalur kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana. Kemudian juga ini lagu Gundul-Gundul Pacul. Ini juga merupakan lagu yang penuh dengan filosofi, yaitu menceritakan tentang kesombongan pemimpin pada saat itu ya. Ini lagu Gundul-Gundul Pacul seperti yang kita nyanyikan di depan tadi. Demikian tadi telah Pak Guru jelaskan dengan gamblang dari sejarah biografi Sunan Kalijaga ya, dari segi silsilah, dari segi masa remajanya, bahkan sampai dari segi akhir hayatnya. Sekarang waktunya
untuk mengerjakan tugas ya dari pembelajaran yang kita telah lakukan, yang telah kita lalui tadi. Ini Pak Guru ada lembar kerja peserta didik LKPD, silakan dikerjakan ya. Nanti setelah itu dikumpulkan ya. Ini masih dari pembelajaran yang tadi itu. Oke, sudah Pak Guru persiapkan tugas, monggo jawab pertanyaannya. Ya, jika sudah, ayo coba silakan dikumpulkan dari kelompok satu ini. Guru koreksi dan alhamdulillah ini ternyata masih ada beberapa anak yang masih kurang dari KKM ya. Ini tolong besok untuk lebih memperhatikan lagi dalam melakukan sebuah pengamatan, dan dalam kerja kelompok harus lebih aktif kembali ya ini. Nah, coba sekarang ini saya bagikan bersama. Ayu, coba silakan maju. Ini Putri, Arifatus Soleha, Fahmi, Rafi, Awalia. Anak, jadi telah kalian kerjakan tugas dari Pak Guru ya, dan hasilnya ternyata masih ada beberapa anak yang kurang maksimal. Tadi setelah Pak Guru perhatikan, Pak Guru analisa, mungkin nanti dalam pengamatan itu kurang begitu perhatikan ya. Dan dari dalam kelompok itu harus saling bekerja sama ya. Jadi itu. Jadi dari pertemuan ini, tapi alhamdulillah semuanya sudah mencapai di KKM, sehingga saya kira untuk pelajaran pada pagi hari ini sudah cukup bagus ya, dengan melihat hasil dari pekerjaan kalian tadi. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri dari pertemuan kita pada siang hari ini, nah ini sudah agak siang. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu seperti peta konsep yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwasanya untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia ya. Di situ nanti ada pengembangan melalui budaya itu. Jadi tugas kalian untuk minggu depan sesuai yang Pak Guru sampaikan tadi ketika di depan ya, bahwa silakan kalian membuat sebuah narasi atau sebuah kesimpulan ya, menganalisis dari video-video yang ada di YouTube tentang materi peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan agama Islam ya. Dan nanti hasil dari pekerjaan kalian ini akan dikumpulkan pada pertemuan mendatang, dan nanti akan kita analisis bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya.
Jadi itu lagi apa tadi tugasnya? Satu, membuat sebuah analisa ya, dari kisah peran Sunan Kalijaga dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, datanya dapat diambil dari mana? Satu, bisa mengambil dari internet, yaitu melalui apa? YouTube pembelajaran. Yang kedua, bisa melalui dari buku LKS ya. Itu yang sudah dibagikan oleh dari lembaga. Itu bisa dimanfaatkan. Juga atau melalui dari buku teks pembelajaran yang ada. Jadi itu sudah cari dari sumber-sumber lain. Pak, sumber-sumber lain apa bisa? Misalkan dari koran, dari majalah, atau dari apa saja. Pokoknya yang ada kaitannya dengan pembelajaran Sunan Kalijaga, peran dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, boleh ya, boleh. Yang penting dapat menunjang artikel yang akan kalian buat nanti. Gimana? Siap ya? Siap. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum berdoa, Pak Guru berpesan nanti jika dalam perjalanan pulang harus berhati-hati, jangan main kebut-kebutan ya. Ya, di jalan harus sopan, tunjukkan bahwa kalian adalah siswa-siswi yang baik ya. Baiklah, untuk itu mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Asr. Silakan sebelumnya dirapikan dulu perlengkapan tulisnya. Sudah? Sudah? Mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Asr dengan harapan mudah-mudahan perjalanan pembelajaran tadi bisa bermanfaat ya, dan kita selamat sampai di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hati-hati di jalan ya, dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.